Halo teman-teman, balik lagi sama kita, aku sama Mei di dalam video pembelajaran matriks dan vektor. Nah teman-teman, kali ini aku yang akan ngejelasin kepada kalian mengenai beberapa materi matriks dan vektor di pertemuan 14 ini. Langsung aja ya, jadi kita akan membahas cross product atau hasil kali silang. Nah, definisinya itu jika terdapat U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3 di dalam vektor ruang 3, maka hasil kali silang U kali V dapat didefinisikan sebagai U kali V sama dengan U2 V3 dikurangi U3 V2 U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 V2 dikurangi U2 V1. Atau bisa juga menggunakan notasi determinan ya. Nah, teman-teman, kita juga bisa menggunakan notasi determinan. Nah, sebagai berikut ini ya. U kali V sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3, terus koma negatif dari determinan U1, U3, V1, V3, terus koma determinan dari U1, U2, V1, V2. Gitu teman-teman. Nah, untuk mengingatkan aja ya, jadi misalkan terdapat vektor U sama dengan U1, U2, U3 dan vektor V sama dengan V1, V2, V3. Nah, itu akan membentuk sebuah matriks 2 kali 3 dengan cara komponen baris pertama itu berisi komponen U dan baris kedua itu berisi komponen V. Dan selanjutnya dan bisa dilihat di gambar ini ya. Terus untuk menemukan komponen pertama, kita harus menghapus kolom pertama. Kemudian diambil determinannya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam contoh soalnya untuk lebih memahami lagi mengenai definisi ini. Nah, jadi contohnya itu jika terdapat U sama dengan 1, 2, min 2 dan V sama dengan 3, 0, 1. Nah, kita harus menemukan U kali V. Nah, caranya itu sama seperti yang udah dijelasin tadi. Kita harus membentuk sebuah matriks. Jadi, matriks UV. Matriksnya itu adalah 1, 2, min 2, 3, 0, 3, 0, 1. Nah, dari situ kita cari komponen pertama, komponen kedua, dan komponen ketiga sesuai dengan yang udah dijelasin tadi. Dan didapatin yaitu determinan dari 2, min 2, 0, 1, koma, negatif determinan dari 1, min 2, 3, 1, koma, determinan dari 1, 2, 3, 0. Nah, determinannya adalah 2 kali 1, min 0 kali min 2, koma, min negatif 1 kali 1 dikurangi 3 kali min 2, 1 kali 0 dikurangi 3 kali 2. Nah, jawabannya itu adalah 2, min 7, min 6. Nah, gitu teman-teman. Buat teman-teman yang mungkin belum paham dengan contoh soal kali ini, bisa langsung komen di bawah ya. Terus kemudian kita masuk ke dalam teorema hasil kali silang yang melibatkan titik kali. Hasil kali titik. Nah, jika terdapat U dan V di dalam vektor ruang 3, maka terdapat teorema pertama yaitu U kali dalam kurung U kali V sama dengan 0. Dan U kali V itu adalah ortogonal di U.
Kemudian teorema yang kedua itu ada V kali dalam kurung U kali V sama dengan 0 dengan ortogonal di V. Nah, kemudian teman-teman buat teorema yang ketiga itu ada panjang vektor U kali V pangkat 2 sama dengan panjang vektor U pangkat 2 dikali panjang vektor V pangkat 2 dikurangi dalam kurung U kali V pangkat 2. Nah, ini tuh adalah Lagrange identity. Kemudian teorema yang keempat itu ada U kali V kali W sama dengan dalam kurung U kali W kali V dikurangi dalam kurung U kali V kali W. Terus buat yang teorema yang kelima itu U kali V dalam kurung kali W sama dengan dalam kurung U kali W kali V dikurangi W kali V dalam kurung kali U. Nah, teman-teman, jadi bedanya itu teorema 4 dan 5 itu terletak pada kurungnya. Kalau yang keempat itu kurungnya ada di belakang, kalau yang kelima itu kurungnya ada di depan. Gitu, teman-teman. Nah, untuk pembuktian teoremanya itu misalkan ada U ya, U1, U2, U3, dan V ada V1, V2, V3. Untuk yang A, U kali dalam kurung U kali V sama dengan U1, U2, U3 dikali U2 kali V2 dikurangi U3 kali V2, U3 V1 dikurangi U1 V3, U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1. Nah, sama dengan U1 dikali U2 kali V3 dikurangi U3 kali V2 ditambah U2 dikali U3 kali V1 dikurangi U1 kali V3 ditambah U3 kali U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1 sama dengan 0. Untuk yang B itu sama pembuktiannya seperti yang A, cuman untuk yang U-nya itu diganti dengan V. Terus kemudian untuk yang teorema C itu panjang vektor U kali V pangkat 2 sama dengan U2 kali V3 dikurangi U3 V2 kuadrat ditambah U3 kali V1 dikurangi V1 kali V3 kuadrat ditambah U1 kali V2 dikurangi U2 kali V1 sama dengan kuadrat. Dan panjang vektor U kuadrat kali panjang vektor F kuadrat dikurangi U kali V kuadrat sama dengan U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat dikali V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat ditambah V3 kuadrat dikurangi dalam kurung U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3 kuadrat. Kemudian kita lanjut di contoh soalnya. Perhatikan vektor U yaitu 1, 2, min 2 dan V3, 0, 1 dengan U kali V sama dengan 2, min 7, min 6. Oke teman-teman, langsung aja kita substitusikan yaitu dengan U kali dalam kurung U kali V sama dengan 1 kali 2 ditambah 2 kali min 7 ditambah min 2 kali min 6 sama dengan 0. Dan V kali U kali V sama dengan 3 kali 2 ditambah 0 kali 7 ditambah 1 kali min 6 itu sama dengan 0. Oke, next masuk ke teorema 35.2, property of cross product atau sifat hasil kali silang. Nah, jika ada U, V, dan W di vektor 3 dan K sebagai skalar, maka
Teorema A, U kali V sama dengan negatif dalam kurung V kali U. Terus teorema B, U kali V plus W sama dengan U kali V plus U kali W. Terus teorema ketiga, U plus V kali W sama dengan U kali W plus U kali W, V kali W. Terus kemudian keempat, skalar K kali U kali V sama dengan skalar K kali U dikali V sama dengan U kali skalar K kali V. Terus yang E, U kali 0 sama dengan 0 kali U sama dengan 0. Yang terakhir, U kali U sama dengan 0. Nah, masuk ke dalam contoh ketiga, itu mengenai hasil kali silang vektor standar. Nah, ya seperti yang kita ketahui, standar vektor di ruang 3 itu ada I sama dengan 1, 0, 0, J, 0, 1, 0, K, 0, 0, 1. Nah, dari vektor itu, jika terdapat vektor V, V1, V2, V3 di ruang 3, maka dapat dituliskan sebagai F sama dengan F1, F2, F3 sama dengan F1 kali 1, 0, 0 ditambah F2 kali 0, 1, 0 ditambah F3 kali 0, 0, 1 sama dengan F1I plus F2J plus F3K. Nah, sebagai contoh itu adalah 2 min 3, 4 sama dengan 2I min 3J plus 4K. Nah, dari formula 1 dapat dituliskan menjadi 1 kali J sama dengan determinan dari 0, 0, 1, 0 min determinan 1, 0, 0, 0 determinan 1, 0, 1 sama dengan 0, 0, 1 sama dengan K. Nah, seperti pada rumus yang di atas ya, seperti yang di bawah ini, ketika mereka berdua dikalikan, itu akan menghasilkan itu. Ada 0, K, min K, itu sudah pasti teman-teman. Selain itu, hasil kali silang itu juga dapat direpresentasikan menjadi simbol yang ada di bawah ini ya. U kali V sama dengan determinan dari I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3 sama dengan determinan dari U2, U3, V2, V3 dikali I min determinan dari U1, U3, V1, V3 kali J plus determinan dari U1, U2, V1, V2 kali K. Nah, sebagai contoh, jika U sama dengan 1, 2, min 2, dan V sama dengan 3, 0, 1, maka U kali V sama dengan determinan dari I, J, K, 1, 2, min 2, 3, 0, 1 sama dengan 2I min 7J min 6K. Nah, caranya sama seperti di atas. Jika U dan V vektor di ruang 3, maka panjang vektor U kali V memiliki interpretasi geometri yang berguna atau linear identity dapat ditulis menjadi panjang vektor U kali V kuadrat sama dengan panjang vektor U kuadrat kali panjang vektor V kuadrat min U kali V kuadrat. Jika sudut theta menyatakan sudut di antara vektor U dan V, maka U kali V sama dengan panjang vektor U kali panjang vektor V cos theta. Seperti yang diketahui, theta lebih dari sama dengan 0 kurang dari pi. Maka sin theta lebih dari 0 dapat dituliskan seperti di bawah ini. Panjang vektor U kali V sama dengan panjang vektor U dikali panjang vektor V sin theta. Perhatikan gambar jajar genjang di samping. Nah, itu panjang vektor V sin theta itu merupakan tinggi dari jajar genjang yang ditentukan oleh vektor U dan V. Nah, maka dari itu luas jajar genjang. Nah, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi sama dengan panjangnya itu adalah panjang vektor U dan tingginya adalah panjang vektor V sin theta sama dengan panjang vektor U kali V. Teman-teman bisa memperhatikan baik-baik ya penjelasan gambar di atas ya. Jadi alasnya itu adalah panjang vektor U dan tingginya itu adalah panjang vektor V sin theta. Nah, ketika dikalikan akan menghasilkan panjang vektor U kali V
Nah, dari gambar di atas dapat dituliskan dalam teorema 3.5.3 yaitu area parallelogram atau luas jajar genjang. Nah, jika U dan V adalah vektor di ruang 3, maka panjang vektor U kali V merupakan luas jajar genjang yang didapatkan dari determinan vektor U dan V. Contoh yang keempat yaitu tentukan luas segitiga apabila titik yang diketahui itu adalah P1, 2, 2, 0, P2, min 1, 0, 2, dan P3 adalah 0, 4, 3. Teman-teman dapat melihat gambar di bawah ya. Jika itu kan terdapat dalam ruang 3, kalau kita buat dalam ruang datar itu seperti gambar yang kuning. Dan yang perlu teman-teman ketahui bahwa segitiga itu sama dengan setengah dari jajar genjang. Nah, untuk penjelasannya seperti ini ya. P1 kan 0, 2, 2, 0, P2 min 1, 0, 2, P3 0, 4, 3. Nah, kita harus mencari P1 sama P2 dulu. Vektor P1 sama P2 yaitu min 3, min 2, 2. Nah, vektor P1, P3 itu sama dengan min 2, 2, 3. Nah, kemudian vektor P1, P2 itu dikalikan dengan vektor P1 sama P3 yaitu min 10, 5, min 10. Nah, setelah itu kita harus mencari luasnya yaitu A sama dengan setengah kali panjang vektor P1, P2 dikali panjang vektor P1, P3 sama dengan setengah kali 15 yaitu 15/2. Lanjut ke definisi 2, jika U, V, dan W ada di vektor ruang 3, maka U kali V kali W. Nah, rumus ini disebut dengan rangkap 3 skalar dari U, V, dan W. Rangkap 3 skalar dari U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3 dapat dihitung dengan formula di bawah ini, yaitu U kali V kali W sama dengan determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nah, formula di atas tadi itu didapatkan dari formula yang ini, yaitu U kali W kali V sama dengan U kali dalam kurung determinan dari V2, V3, W2, W3 kali I min determinan dari V1, V3, W1, W3 kali J ditambah V1, V2, W1, W2 kali K dengan VA determinan dari V2, V3, W2, W3 kali U1 dikurangi determinan dari V1, V3, W1, W3 kali U2 ditambah determinan dari V1, V2, W1, W2 kali U3 sama dengan determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Langsung saja ke dalam contohnya, yaitu menghitung rangkap 3 skalar. Nah, hitung rangkap 3 skalar U kali V kali W dari vektor U sama dengan 3I min 2J min 5K, V sama dengan I plus 4J min 4K, W sama dengan 3J plus 2K. Langsung aja kita hitung. Nah, solusinya itu dengan menggunakan formula yang udah kita ketahui tadi, yaitu O kali V kali W sama dengan V1, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nah, langsung aja kita substitusikan menjadi yang seperti di gambar. O kali V kali W sama dengan 3, min 2, min 5, 1, 4, min 4, 0, 3, 4. Sama dengan 3 kali determinan 4, min 4, 3, 2, min negatif 2 determinan kali determinan dari 1 min 4 0 2 ditambah negatif 5 kali determinan dari 1 4 0 3. Nah, sama dengan 60 ditambah 14 60 ditambah 4 dikurangi 15 sama dengan 49. Lanjut ke teorema berikutnya. Nah, teorema ini itu dapat digunakan untuk menentukan interferensi geometri dari matriks 2 kali 2 dan 3 kali 3.
Nah, teorema yang pertama menentukan nilai mutlak dari determinan, yaitu determinan dari U1, U2, V1, dan V2. Nah, ini merupakan luas dari jajar genjang di ruang 2 yang ditentukan oleh vektor U sama dengan U1, U2, dan V sama dengan V1, V2. Yang kedua, menentukan nilai mutlak dari determinan, yaitu determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Nah, teorema ini sama dengan mencari volume dari jajar genjang di ruang 3 dengan vektor penentunya adalah U sama dengan U1, U2, U3, V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini ya. Nah, gambar-gambar ini merupakan implementasi dari teorema yang di atas tadi. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, pembuktiannya itu sebagai berikut. Ya, pembuktian yang A, dalam teorema 3.5.3, namun teorema tersebut itu kan berada di dalam ruang 3, sedangkan vektor U dan V berada dalam ruang 2. Nah, untuk menghindari masalah dimensi, kita harus menggunakan patokan koordinat, sehingga dapat diketahui sebagai berikut. Vektor U menjadi U1, U2, 0. Vektor V menjadi V1, V2, 0. Kemudian dapat langsung kita masuk ke dalam rumusnya, yaitu U kali V sama dengan I, J, K, V1, U1, U2, 0, V1, V2, 0. Sama dengan U1, V1, U2, V1, V2 sama dengan kali K sama dengan determinan dari V1, U1, U2, V1, V2 kali K. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, dari teorema 3.5.3 kita mengetahui fakta bahwa panjang vektor K adalah 1, dan di area jajar genjang atau di luas A menggunakan determinan U dan V dapat ditulis sebagai berikut. A sama dengan panjang vektor U kali V sama dengan panjang vektor dari determinan U1, U2, V1, V2 kali K sama dengan panjang vektor determinan V1, U1, U2, V1, V2 dikali panjang vektor K sama dengan panjang vektor dari determinan U1, U2, V1, V2. H itu adalah tinggi dari proyeksi ortogonal paralelepiped. H sendiri dapat dicari dengan rumus ini. H sama dengan panjang vektor dari proyeksi F kali W kali vektor U sama dengan nah, nilai H sendiri dapat dicari dengan H sama dengan panjang vektor dari proyeksi vektor V kali W kali vektor U sama dengan nilai mutlak dari U kali V kali W per panjang vektor V kali W. Sedangkan volume dari paralelepiped bisa dicari dengan F sama dengan luas alas kali tinggi, yaitu dengan V sama dengan luas alas kali tinggi, yaitu panjang vektor V kali W dikali nilai mutlak dari U kali V kali W per panjang vektor V kali W sama dengan U kali V nilai mutlak U kali V kali W.
sehingga diperoleh V sama dengan nilai mutlak dari determinan U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Teorema yang terakhir adalah teorema 3.5.5, yaitu jika terdapat vektor U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3, dan W sama dengan W1, W2, W3, memiliki titik yang sama dan berada dalam bidang yang sama, maka jika dan hanya jika U kali V kali W sama dengan determinan dari U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3 sama dengan 0. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat aku jelasin di sini. Terus buat teman-teman jangan lupa buat belajar ya. Mungkin cuma itu aja ya. Jadi see you next time di video pembelajaran selanjutnya.